Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasul ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Ahmad Tabiin, NPM 19 0404 0005 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitri, NPM 19 0404 0006 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Perkenankanlah, kami di sini akan mempresentasikan mengenai qawaid fiqhiyah asasiyah, kaidah yang ketiga dan kaidah yang keempat guna melengkapi tugas qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah asasiyah, kaidah 3 dan kaidah 4. Kaidah 3 berbunyi al-masaqah tajlibu at-taisir. Pengertian kaidah yang ketiga. Al-masaqah secara etimologi berarti suatu keletihan, kepayahan, dan kesempitan. Sementara tajlibu berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan at-taisir berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri, dan tidak memberatkan fisik. Jika kaidah tersebut diuraikan secara lebih detail, maka mempunyai pengertian yaitu hukum yang praktiknya menyulitkan mukallaf atau orang yang terkena beban syariat pada dirinya, maka syariat meringankannya sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan mukallaf tanpa kesulitan dan kesusahan. Dasar hukum kaidah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dan Quran Surat Al-Hajj 78. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya, Allah meringankan kemudahan untuk kalian dan tidak ingin mempersulit. Kemudian dalam Quran Surat Al-Hajj 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraji. Artinya, Allah tidak menjadikan kesulitan atas kalian dalam beragama. Maka dari kedua ayat ini jelas bahwasanya Allah menginginkan suatu kemudahan dalam menjalankan syariat dan tidak untuk menyulitkan seorang hambanya. Selanjutnya, sebab-sebab keringanan. Sebab keringanan yang pertama yaitu karena safar atau dalam bepergian. Karena sulitnya atau repotnya saat bepergian, Allah memberikan keringanan dalam menjalankan syariat saat safar. Di antaranya, boleh mengqashar dan menjamak salat. Boleh tidak puasa pada bulan Ramadan, namun harus menggantinya pada bulan lainnya. Yang kedua, karena sakit. Keringanan karena sakit, di antaranya yaitu boleh bertayamum sebagai ganti dari wudhu dan mandi. Dikarenakan apabila seseorang yang sakit tersebut terkena air, ia akan sakitnya itu lebih parah, maka diperbolehkannya untuk bertayamum. Yang ketiga yaitu karena paksaan. Nah, contoh keringanan karena paksaan yaitu diperbolehkannya mengucapkan kalimat kufur dengan syarat hatinya masih teguh di atas keimanan. Sebagaimana kisah Amr bin Yasir yang dipaksa kufur dengan siksaan yang sangat berat. Maka beliau mengucapkan kalimat kufur, namun hatinya tetap teguh di atas keimanan. Yang keempat yaitu karena lupa. Lupa di sini yaitu sebagaimana seseorang yang lupa
pada waktu siang hari di bulan Ramadan, sehingga ia makan dan minum, maka puasanya tidak batal. Nah, demikian juga orang yang melakukan salat zuhur ketika baru mendapatkan 2 rakaat, ia langsung salam. Kemudian ia berbicara dengan sengaja karena menyangka salatnya telah sempurna. Nah, dalam hal semacam ini, jika ia ingat bahwa salatnya belum sempurna, maka diperbolehkan langsung untuk menyempurnakan salatnya yang kurang, dengan syarat waktunya belum terlalu lama. Yang kelima yaitu karena bodoh. Ya, memang terkadang bodoh itu menjadi sebuah sebab seorang mendapatkan keringanan. Misalnya, seorang yang baru masuk Islam dan belum tahu mengetahui bahwa khamr itu adalah hukumnya haram, lalu ia meminumnya, maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada hukuman akhirat. Yang keenam yaitu merasa kesulitan menjauhi sesuatu karena menyebar luasnya ujian dan cobaan sehingga sulit menghindarinya. Nah, dalam keadaan-keadaan tertentu, manusia sulit sekali menghindari sesuatu yang pada dasarnya adalah tidak boleh. Maka dalam hal ini diberi keringanan karena kesulitan tersebut. Contohnya semisal sholat dengan keadaan najis yang dima'fu atau dimaafkan pada anggota badan. Semisal ada darah atau nanah atau juga tanah atau pasir yang berada di jalan yang kemungkinan bercampur dengan najis. Ataupun juga terdapat kotoran burung yang telah menyebar luas di masjid atau tempat-tempat lain yang biasa digunakan untuk sholat. Yang ketujuh yaitu karena kekurangan. Nah, ada beberapa kekurangan yang terdapat pada diri seseorang, baik kekurangan fisik, akal, maupun usia. Maka semua kekurangan tersebut bisa menjadi faktor seseorang mendapatkan keringanan. Contohnya seperti orang yang kurang fisiknya, ia tidak wajib berjihad. Contohnya orang yang buta atau pincang yang parah. Adapun kekurangan umur atau belum balik dan kurangnya akal atau orang gila, maka orang tersebut tidak diberi kewajiban syariat. Selanjutnya macam-macam tahfif atau keringanan. Yang pertama itu tahfif isqat atau keringanan dalam bentuk penghapusan. Contohnya, tidak wajib sholat bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas. Yang kedua, tahfif tanfis atau keringanan berupa pengurangan. Contohnya, seperti salat qashar 2 rakaat yang asalnya 4 rakaat. Yang ketiga, tahfif ibdal, yaitu keringanan berupa penggantian. Contohnya, wudu dan mandi yang diganti dengan tayamum, baik karena tidak ditemukan air atau karena sakit. Yang keempat, tahfif takdim, yaitu keringanan dengan cara didahulukan. Contohnya seperti mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum haul atau batas waktu 1 tahun. Yang kelima yaitu tahfif takhir atau keringanan dengan cara diakhirkan. Contohnya seperti salat jamak takhir bagi orang yang sedang menyelamatkan orang lain yang terancam nyawanya. Yang keenam yaitu tahfif tarhis, yaitu ketika menghadapi masalah-masalah yang sulit kemudian dimudahkan oleh Allah. Contohnya, diperbolehkan memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat. Yang ketujuh, tahfif tahhir, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan. Seperti halnya salat pada waktu khauf atau kekhawatiran, misalnya pada waktu perang. Selanjutnya, hukum menjalankan rukhsah. Hukum menjalankan rukhsah di sini ada hukumnya wajib, sunnah, mubah, tarkul aula atau khilaful aula, dan makruh. Nah, hukum menjalankan rukhsah wajib dijalankan seperti halnya memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat.
Misal, ia berada di pegunungan dan tidak ada sumber makanan di situ dan hanya ada bangkai di situ. Apabila ia tidak makan, kemungkinan ia akan mati. Maka dari sini ia diperbolehkan atau diwajibkan untuk memakan bangkai tersebut untuk mempertahankan nyawanya. Yang kedua, sunnah dijalankan. Contohnya seperti berbuka puasa saat berpergian, jika memang ia merasa keberatan jika masih menjalankan puasa. Yang ketiga, mubah dilakukan. Contohnya seperti akad salam, yakni memesan atau menjual barang dengan harga kontan dan menggunakan lafal salam. Yang keempat, tarkul aula atau khilaful aula bila dilakukan. Contohnya, orang yang bertayamum padahal di sekitarnya masih terdapat air, akan tetapi dijual dengan harga yang lebih mahal dari biasanya dan ia masih mampu untuk membelinya. Maka dari sinilah hukumnya yaitu tarkul aula atau khilaful aula. Yang kelima, makruh dilakukan. Contohnya seperti mengqashar salat ketika bepergian kurang dari 3 marhalah untuk keluar dari khilafnya Abu Hanifah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kaidah yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fitri. Monggo. Kaidah yang keempat, ad-dararu yuzalu, kemadharatan dihilangkan sebisa mungkin. Kaidah ini berkaitan dengan kemadharatan yang terjadi di antara para hamba, di mana kemadharatan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan. Dengan kemampuan kewajiban melaksanakan sesuatu menjadi gugur jika tidak mampu melaksanakannya, sesuatu yang dilarang atau diharamkan menjadi boleh saat kondisi darurat. Pengertian dari darurat sendiri adalah kondisi atau keadaan bahaya mencakup segala jenis bahaya yang mengancam manusia, baik yang berkaitan dengan jiwa, agama, akal, harta, kehormatan, kesehatan, dan yang berhubungan dengannya. Selanjutnya, yaitu mengenai dalil atau firman yang disampaikan Allah terkait dengan kemadharatan. Selanjutnya yaitu macam-macam dasar kaidah yang keempat. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Terdapat juga dalam surah At-Talaq ayat 6 yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dari hadis juga dalam hadis juga terdapat yang artinya tidak boleh berbuat mudorot
atau doror dan tidak boleh saling memudorotkan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Malik, dan Darut Aqni. Selanjutnya, sebab-sebab darurat. Selanjutnya, sebab-sebab darurat atau kemadaratan yang harus dihilangkan meliputi yang pertama, menjaga agama atau hifdzun din. Pengertiannya, umat Islam berkewajiban menjaga agamanya dengan baik. Esensi menjaga rukun Islam mulai dari syahadat, menjalankan sholat 5 waktu, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang kedua yaitu menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya, jika manusia harus selalu dihormati, maka manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang. Yang ketiga, sebab darurat, yaitu menjaga akal atau hifdzun akal. Umat Islam diharuskan menjaga akal yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu dan pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang cukup sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dan terhindar dari godaan dunia. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga keturunan yang jelas nasabnya. Oleh karena itu, Islam mengharamkan adanya perzinahan. Yang terakhir, menjaga harta atau hifdzun mal. Umat Islam diharuskan untuk memelihara hartanya melalui usaha yang halal, sehingga harta yang diperolehnya menjadi berkah dalam kehidupan dan mendapat ridho dari Allah. Materi selanjutnya, yaitu penerapan kaidah yang keempat. Seperti contohnya larangan menimbun barang pokok. Seseorang yang memonopoli suatu jenis barang, ketika harga pasar barang tersebut naik, dia menjualnya dengan harga yang tidak wajar. Maka pemerintah berhak untuk memaksanya agar menjualnya kembali dengan harga yang wajar. Yang selanjutnya contohnya adanya berbagai macam saksi dalam fikih jinayat. Yang selanjutnya adanya aturan kepailitan. Selanjutnya juga contohnya adanya aturan talak dalam hubungan suatu rumah tangga dan juga kewajiban berobat dan larangan bunuh diri. Contoh yang lainnya juga seperti seseorang yang telah selesai melakukan transaksi jual beli, misal seseorang contohnya seperti seseorang yang punya talang air di depan rumahnya sehingga air dari rumahnya tersebut mengarah ke jalan umum, maka pemerintah berhak untuk menyuruhnya agar memasukkan talang tersebut ke bagian rumahnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait qawaid fiqhiyah asasiyah, kaidah ketiga dan kaidah yang keempat. Dapat kami sampaikan terkait qawaid fiqhiyah asasiyah, kaidah ketiga dan kaidah yang keempat. Kami menyadari bahwasannya masih banyak kesalahan dan kekurangan yang kami sampaikan. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.